jualan gorengan, jualan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala in'ami wa syukrul lahu ala taufiq wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdali khalqi wa ala alihi wa ashabihi wa kulli ummati. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna minna fahman wasi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa qina ila sawa'is sabil. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulih wa jilalata ilal khair wa du'a al huda ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa ridahu wa qurbi wa thawabi. Hadratul muhtaramun, para jemaah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala nikmat yang Allah berikan pada kita dapat bertambah dan Allah kekalkan nikmat tersebut. Di antara nikmat-nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah adalah dimudahkannya kita untuk mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran adalah hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran adalah contoh ataupun buku petunjuk bagi siapapun yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan terusnya kita sedikit demi sedikit mengkaji isi kandungan Al-Quran, menjadikan kita orang-orang yang kelak mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Salawat ring salam tidak lupa dan tidak bosan kita senantiasa haturkan dan persembahkan teruntuk manusia yang paling agung, tuntunan kita semua, baginda Rasul Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga tercurah pada keluarga beliau, ahlul baitnya, para sahabatnya, dan pada seluruh umatnya yaumil qiyamah. Baik, pagi kali ini kita akan lanjutkan kembali kajian isi kandungan Al-Quran, tadabbur Al-Quran, tafsir Jalalain, surat Al-Baqarah ayat 40. Kita bacakan dulu ayatnya, ayat 40 sampai 47, 46. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa la talbisul haqqa bil batil wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna
Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, ada satu ayat lafaz dalam ayat yang ke-40 ya, yang tadi kita perhatikan, yaitu ayat yang berbunyi ufi bi ahdikum ya. Fi-nya itu biasanya ada juga yang membaca dengan panjang, maka harus hati-hati di sini. Ketika kita membaca jangan dipanjangkan ufi ahdikum, ini bacaan yang keliru. Tapi ufi ahdikum, ufi bi ahdikum. Fi-nya jangan dipanjangkan. Kita masuki ke isi kandungannya, materi tafsir Jalalain. Di ayat yang ke-40 ini merupakan ayat pertama yang menyinggung mengenai Bani Israel. Dan dikarenakan surat Al-Baqarah ini termasuk Madaniyah, surat yang diturunkan di ketika Rasulullah sudah tiba di Madinah, maka secara asbabun nuzul ayat-ayat dari 40 sampai 47 sebenarnya ini ditujukan untuk orang-orang Yahudi yang sudah terlebih dahulu tinggal di Madinah. Ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah, maka di Madinah itu sudah terdapat ada 3 kabilah orang Yahudi, yaitu Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Hunaifah. Ya, ada 3 bani atau kabilah orang-orang Yahudi. Dalam riwayatnya ya, dalam tarikh Madinah, dalam buku sejarah Madinah, pada mulanya di Madinah itu tidak ada penghuni karena lumayan gersang. Kemudian ada beberapa pendatang dari arah barat maupun dari arah utara, ya, dari Syam ataupun dari arah selatan, dari Yaman. Dari Yaman ini orang-orang musyrik, ya, orang-orang penyembah berhala, yaitu suku Khazraj dan suku Aus. Sedangkan pendatang dari utara itu orang-orang Yahudi yang terusir. Jadi Yahudi itu memang dari dulu terusir. Ada kejadian di Syam, ya, di sekitaran Palestina, yang membuat mereka diusir oleh penduduk pribumi di sana, sehingga mereka mencari tempat yang aman. Tibalah mereka di sebuah tempat namanya Yasrib. Madinah dulu sebelum disebut Madinah adalah Yasrib. Dan juga mereka memiliki alasan, ya, menurut catatan kitab Taurat, dari penjelasan pendeta-pendeta mereka terdapat keterangan bahwa akan muncul nabi terakhir yang akan tinggal di suatu tempat yang banyak tumbuh pohon kurma. Artinya tempat tersebut walaupun kelihatan gersang tetapi bisa menumbuhkan banyak pohon kurma. Dan pohon kurma itu memang tabiat aslinya itu nggak butuh tanah subur, dia itu di tanah kering pun bisa tuh orang pohon kurma itu. Ya, mereka punya keterangan bahwa nanti ada satu tempat yang disebut Yasrib, tempat munculnya nabi terakhir. Maka mereka menuju ke sana sehingga menetap, ya, bertahun-tahun di sana. Nah, jadi dulunya tidak bertuan. Ya, Madinah itu bukan milik siapa-siapa. Nah, datanglah orang-orang Yahudi dari utara dan juga orang-orang musyrik atau orang-orang Yaman dari selatan, yaitu suku Khazraj dan Aus. Sehingga karena tidak bertuan tadi, tidak ada penguasa di antara mereka.
hanya saja memang orang Yahudi pintar dagang, sehingga seperti mereka ingin menjadi penguasa. Tersisihkanlah suku Khazraj dan Aus. Dan orang Yahudi ini tabiatnya senang mengadu domba orang, sehingga suku Khazraj dan Aus ini diadu domba terus, dibikin suasana permusuhan. Dan orang Yahudi di Madinah itu, ya, karena memang mereka ingin menguasai keseluruhan Madinah atau Yathrib, mereka bikin makar-makar. Dan juga mereka menyebarkan berita bahwa akan muncul Nabi akhir zaman, dengan ciri-ciri yang mereka ketahui dari kitab Taurat. Dan mereka hafal betul. Nabi akhir zaman itu fisiknya, ya, suaranya, kelembutannya, kasih sayangnya, sifat-sifatnya itu mereka sudah hafal betul. Dan itu sering diceritakan kepada orang-orang Yathrib ketika itu, termasuk kepada suku Khazraj dan Aus. Bahkan kalau mereka berperang, ya, di zaman dulu itu kan kalau punya musuh bareng, kalau punya teman-teman bareng, jadi suku Khazraj dan Aus, satu orang Yahudi itu punya musuh yang sama, sehingga kalau mereka berperang dengan kabilah tertentu di luar Madinah, mereka ini ya gotong royong, ya, sama-sama berperang. Nah, ketika berperang itu orang-orang Yahudi sering bilang sama suku Khazraj dan Aus, ya, sering menyebut-nyebut nama Nabi terakhir. Kita akan diberikan kemenangan karena kitalah yang akan kaum yang akan diutus Nabi terakhir. Sering kali begitu, ya, sering kali begitu. Ya, nanti di surat Al-Baqarah ayat 89 nanti Allah sendiri yang akan ceritakan. Ya. Mereka sering usaha untuk mendapatkan kemenangan perang dengan menyebut nama Nabi akhir zaman. Tapi ketika Nabi itu datang, betul-betul datang ketika hijrah, mereka malah ingkar. Ya. Nah, setelah mereka dapat kabar ini ada seorang yang mengaku Nabi datang dari Mekah, ayo kita temui. Ternyata mereka kecewa karena keturunannya bukan keturunan Ishak, tetapi keturunan Ismail. Sehingga ini bukan Nabi kita, Nabi kita itu dari Ishak. Sehingga mereka ingkar. Padahal dulunya itu mereka menanti-nanti. Ya, mereka tunggu-tunggu sampai dijadikan jimat untuk perang. Gitu. Ini tabiat orang Yahudi seperti itu. Mereka suka ingkar terhadap kebenaran. Maka dalam ayat 40 ini ayat pertama yang menyinggung tentang Bani Israel. Ada sekitar 42 ayat di dalam Al-Quran yang bercerita tentang Bani Israel. Kenapa Al-Quran harus menceritakan tentang Bani Israel? Maka kita harus tahu kronologisnya, asbab nuzulnya. Kenapa Al-Quran bercerita tentang Bani Israel? Kemudian ketika ayat ini turun, ya, memang medan dakwah Rasulullah sudah berubah. Ketika di Mekah, yang Rasulullah hadapi adalah orang-orang musyrikin, orang-orang penyembah berhala yang mereka sebenarnya tidak punya kitab pegangan. Orang-orang Mekah itu nggak punya kitab. Jadi mereka menyembah berhala itu hasil pemikiran mereka. Berhala harus berwarna merah, berhala harus tingginya sekian. Itu hasil pemikiran mereka, bukan tuntunan suatu kitab. Nah, Nabi hijrah ke Madinah, ya, mendapati satu kaum yang mereka punya kitab sebenarnya, yaitu kitab Taurat, ya, warisan dari nenek moyang mereka. Tetapi kitab ini tidak dipelajari dengan benar, bahkan isinya dirubah-rubah. Ya, isinya dirubah-rubah. Maka beda, tantangan dakwahnya beda. Ya, untuk memahamkan orang yang musyrikin, yang tidak bertuhan, itu lebih mudah dibandingkan orang yang tadinya sudah punya kitab, sudah kenal dengan Allah sebenarnya, tapi nyeleweng. Ini lebih susah. Nah, maka ayat ini, ya, ingin mengingatkan kepada orang-orang Yahudi, ya,
diawali dengan pemanggilan ya Bani Israel. Ada 3 sebutan bagi nonis ya di dalam Al-Quran, bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau penyebutan Bani Israel, maka ini bisa berindikasi orang Yahudi atau orang Nasrani, karena nenek moyang Yahudi dan Nasrani hampir sama ya, mereka semua anak keturunan Yakub. Jadi Israel itu adalah Yakub ya, dalam bahasa Ibrani Isra itu artinya hamba, Ilya artinya Allah, Tuhan. Jadi Israel itu sebenarnya bisa disamakan seperti Abdullah dalam bahasa Arab. Nah, ini bahasa Ibrani, ini julukan daripada Nabi Yakub. Kalau disebut Ahlul Kitab di dalam Al-Quran, maka itu merujuk kepada sama Yahudi atau Nasrani, tergantung konteks kalimatnya berbicara tentang siapa. Terkadang Ahlul Kitab ditujukan pada Yahudi, terkadang ditujukan pada Nasrani. Kemudian ada penyebutan secara khusus ya. Allah terkadang menyebut misalnya kunu ansarallah, ya, jadilah kalian angsor-angsor. Itu lebih terarah pada orang-orang Nasrani. Atau misal waqalatil yahudu, orang-orang Yahudi berkata ya, berarti itu khusus kepada orang Yahudi. Dan Yahudi dan Nasrani itu bukan agama. Yahudi itu bukan agama tapi bangsa. Allah memanggil ya Bani Israel, wahai keturunan atau anak-anak Yakub. Ditafsirkan dalam Al-Qur'an, dalam tafsir Jalalain, auladi Yakub, yaitu putra-putra Nabi Yakub. Kita bahas sedikit ya, supaya nanti ke depannya ada gambaran siapa itu Bani Israel. Ya. Nah, Bani Israel ini adalah anak-anak Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya 2 anak, Nabi Yakub dan Nabi Ish. Nah, Nabi Yakub, nanti Ishak anak Ibrahim. Nabi Yakub memiliki 4 istri. Ini kalau kita kenali nama ya, putranya ada 12, istrinya ada 4. Nanti kita ketahui bahwa dunia ini sekarang sedang ingin coba dikuasai oleh orang Yahudi. Istri pertama namanya Lea atau Laya dalam bahasa Arab. Ini anak pertama Lea ini ya, istri pertama Nabi Yakub. Ya. Kemudian dari Lea ini ada 6 anak. Ada Robin, ya. Sering kita dengar kata-kata Robin Hood. Syam'un atau Samson, ya, yang ditenarkan oleh orang ini dengan nama Samson. Kemudian Levi atau Levi. Ya. Pernah tahu ada jeans namanya Levi's? Itu aslinya Levi. Kemudian ada Yehuda atau Yahudi, ada Yashaki dan Zabulon. Ini nama-nama Nabi, anak Nabi Yakub dari istri bernama Lea. Lea ini merek jeans juga nih Lea ini. Nah, Levi merek jeans. Ternyata melalui jeans orang Yahudi ingin mencoba mengglobalkan nama-nama Bani Israel. Nah, jadi makar mereka menguasai seluruh dunia itu memang betul-betul terbukti nyata. Mereka tuh ingin menguasai dunia dengan memunculkan merek-merek yang sebenarnya nama-nama Yahudi. Nggak sadar, orang Islam nggak sadar. Ya. Istri kedua namanya Rahil. Ini istri tercantik dari Nabi Yakub. Maka wajar kalau putranya namanya Yusuf. Sehingga anak Nabi Yakub yang paling tampan adalah Yusuf, karena istrinya cantik memang. Yusuf punya adik namanya Bunyamin. Ya. Kalau orang Betawi diplesetin Benyamin. Bunyamin sebenarnya, Bunyamin. 2 saja anaknya Rahil. Kemudian Nabi Yakub punya istri dari yang mantan budak, yaitu Zalfah dan Balhah. Ini dua-duanya berkulit hitam. Dari Zalfah anaknya 2, namanya Jad dengan Ashir. Dari Balhah ada 2 juga, namanya Dan dan Naftali. Padahal Naftali ini perempuan.
Nabi Yakub punya anak 12, ya, satu jadi nabi yaitu Yusuf, yang lainnya laki-laki, satu perempuan. Nah, tadi kita dari anaknya Lea ada yang bernama Yehuda. Yehuda inilah cikal bakal orang-orang Yahudi. Sehingga kenapa disebut Yahudi? Karena keturunan Yahudi, keturunan Yahuda. Yahudi itu sebutan bagi keturunan Yahuda, anak daripada Lea, istri pertama Nabi Yakub. Nah, ini Yahuda inilah dia yang kemudian dalam kisah Nabi Yusuf ketika Binyamin ditahan, ya, karena ketahuan mencuri gelas raja, ditahan di Mesir. Kemudian saudaranya yang lain suruh pulang. Yahuda inilah yang bertahan. Saya nggak mau pulang, nanti bapak marah, pasti marah. Sudah, kalian yang lain pulang, saya bertahan di Mesir. Nah, ini Yahuda. Nah, ini yang menjadikan Yahuda itu punya pemikiran-pemikiran yang aneh. Karena dia sendirian itu, ditinggal di Mesir, sehingga terpengaruh dengan budaya Mesir yang kotor, yang jahat. Nah, sehingga nanti keturunan Yehuda inilah yang melahirkan bangsa Yahudi. Anak Nabi memang, anak Nabi Yakub, tetapi pengaruh lingkungan. Nah, jadi kalau kita tahu sejarah tentang Bani Israel, ya, Bani Israel ini sebenarnya sebutan anak-anak Nabi Yakub, artinya anak Nabi mereka itu. Nah, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul, Allah itu ingin mempersiapkan, ingin menjadikan Bani Israel itulah contoh bagi umat manusia. Ya, bukan orang Islam tadinya itu, ya, yang jadi contoh orang-orang yang bertakwa, orang yang jalannya lurus, agamanya lurus. Ini orang-orang Bani Israel ini. Sehingga tidak kurang 12 nabi diutus untuk Bani Israel. Ya, karena ini mau dibentuk sebagai umat contoh. Ya, nanti dalam Al-Quran juga Allah nyatakan wa faddalakum 'alal alamin. Kami sudah lebihkan kalian dari seluruh manusia di seluruh bumi. Ya, di situ ada Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Ya, tidak kurang dari 12 nabi diutus pada Bani Israel. Ya, karena dari 12 anak Nabi Yakub, itulah 12 suku Bani Israel yang kemudian itu beranak pinak, berkembang. Nah, masing-masing, ya, ada yang kemudian taat, ada yang kemudian menyimpang. Diturunkan terus, diutus terus para nabi, karena memang mereka mau disiapkan, ya, sebagai umat contoh. Nah, tapi gagal, ya, gagal. Karena mereka punya karakter yang suka merubah-rubah isi kitab suci, bahkan para nabi pun dibunuh sama mereka. Ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu malah dibelah dua sama mereka. Nah, sehingga mereka dianggap tidak layak menjadi contoh bagi umat manusia, maka Allah munculkan umat Islam. Nah, ketika Nabi SAW tiba di Madinah, dan didapatilah orang-orang Yahudi. Nah, maka Allah turunkan ayat untuk menegur orang Yahudi, mengingatkan, ya Bani Israel, uzkuru, ingatlah, nikmati allati an'amtu alaikum, nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Ya. Allah nggak nyuruh ibadah dulu nih, Allah cuma ingat, kalian tuh sebenarnya itu umat terbaik dulunya itu. Beberapa nikmat sudah aku kasih kepada kamu. Nah, coba jadikan itu pelajaran. Dan itu orang Yahudi itu tahu itu, karena cerita-cerita dari nenek moyang mereka tuh turun-temurun diceritakan terus kepada anak cucunya mereka. Nah, di sini diterangkan ala a'taiku min al-injai min fir'aun wa falqil bahri wa tadril ghamam wa ghairi dzalik bi an tashkuruha bi ta'ati, ya. Allah ingin mengingatkan tentang nikmat-nikmat yang telah didapat oleh Bani Israel, nenek moyang mereka. Di antaranya selamat dari kejaran Fir'aun, terbelahnya lautan, kemudian mereka juga pernah dinaungi ghamam. Ghamam itu awan yang meneduhkan, dan banyak lagi.
Ya, ketika mereka tersesat di padang tih, ketika kejadian berubah jadi kera, itu kejadian-kejadian yang terjadi pada Bani Israel, dan Allah sudah buktikan bermacam mukjizat kepada Bani Israel. Ya. Allah mengingatkan, ingat, kalian tuh sudah banyak dikasih nikmat. Maksudnya ingat ini adalah agar kembali taat kepada Allah. Ya, karena ketika Nabi datang ke Madinah sudah ada indikasi orang-orang Yahudi tidak terima, tidak mau beriman. Kemudian di antara nikmat Allah yang diberikan kepada orang Yahudi bisa kita lihat di dalam surat Al-Imran ayat 189. Ya, atau perjanjian apa yang terjadi kepada antara Allah dan orang beriman. Di sini Allah juga perintahkan wa aufu bi ahdi, tepatilah janji. Tepatilah janjiku, alladzi ahadtuhu ilaikum, yang aku sudah ikat janji itu kepada kalian. Nah, kalau di sini ditafsirkan minal imani bi Muhammad, dengan beriman kepada Nabi Muhammad. Ufi bi ahdikum, kalau kalian mau tepati janji, aku akan tepati janjiku kepada kalian. Ya, yaitu dengan memasukkan dalam surga. Orang Yahudi atau Bani Israel pernah punya perjanjian dengan Allah. Itu dilihat dari Quran surat Al-Imran ayat 189, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba litubayyinannahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Allah pernah bikin janji, ya, supaya Bani Israel menjelaskan kepada umat manusia isi kitab mereka, yaitu Taurat yang dibawa Nabi Musa dan juga Injil yang dibawa Nabi Isa. Isinya, termasuk isinya itu supaya manusia beriman kepada Nabi Muhammad, termasuk mereka. Dan secara jelas sekali di dalam kitab mereka, ya, bagaimana sifat-sifat Nabi akhir zaman. Ya, bahkan Al-Quran menggambarkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka betul-betul kenal dengan sifat-sifat Nabi Muhammad seperti mereka kenal dengan anak-anak mereka. Andai kata ada orang anaknya 12 misalnya, pasti tuh anak-anak itu punya ciri masing-masing. Suaranya juga beda. Itu seorang ibu punya feeling itu. Nah, ini yang nangis siapa nih, anak keberapa nih? Beda itu tangisan anak-anak itu. Nah, orang Yahudi, orang Bani Israel itu mengenal betul sifat Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Ya, bisa tahu lah gitu. Ya, bisa tahu. Termasuk diantaranya ketika Nabi datang ke Madinah, ada seorang pendeta Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Ini seorang pendeta ini, artinya dia betul-betul mempelajari kitab Taurat. Nah, ketika Nabi datang, dia betul langsung beriman. Oh, ini yang memang ini orangnya yang kita tunggu-tunggu, yang dijanjikan sebagai seorang nabi, ya, sesuai, cocok sifat-sifatnya dengan yang ada di dalam kitab. Maka Abdullah bin Salam itu langsung menemui Nabi, beriman. Nah, kemudian Nabi SAW mengundang beberapa orang Yahudi yang lain datang ke rumah, diundang, tapi Abdullah bin Salam di balik tirai. Nabi bertanya, wahai orang-orang Yahudi, kalian kenal nggak sama Abdullah bin Salam? Oh, kenal. Siapa mereka? Siapa dia? Wah, itu orang hebat itu, orang alim, orang mulia itu. Bapaknya orang mulia, dia orang mulia. Itu ulama kami itu. Oh, itu orang paling hebat. Ya, dipuji-puji itu Abdullah bin Salam. Kemudian tidak berapa lama Nabi menyuruh Abdullah bin Salam untuk muncul dari balik tirai itu. Wahai Abdullah, datang sini. Maka kemudian datanglah Abdullah bin Salam. Nabi bilang kepada orang Yahudi, ini bukan orangnya. Oh iya, ini dia orangnya. Terus kemudian Abdullah bin Salam bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaget orang Yahudi. Oh enggak, bukan ini orang buruk ini. Ini orang jelek ini. Ya, itulah sifatnya orang Yahudi, orang Bani Israel, ya, mengingkari kebenaran. Sekalipun terbukti di depan mata, mereka tetap akan ingkar. Inilah perjanjian yang dirusak, ya, oleh orang Yahudi yang sudah mereka buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan. Nah,
Uzkuru ni'matil lati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi, tepati janji. Ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun, dan kepada aku kamu harus takut. Kalau bukan karena takut pada Allah, ya, mereka tentu akan menepati janjinya. Khafuni fi tarkil wafai bihi duna ghairi. Ya, takutlah padaku kata Allah, ya, karena kalian tidak menunaikan janji itu. Tetapi itu sifat itu sampai sekarang masih ada. Seharusnya ini mereka jelaskan kepada seluruh dunia, ya, tentang beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi mereka orang yang paling depan menentang Nabi Muhammad. Ya. Kemudian perintah Allah berikutnya di ayat 41, wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kalian dengan apa yang aku turunkan, yaitu Al-Quran. Kitab Taurat yang sekarang kalian pegang, ya, itu nanti beberapa hukumnya akan berubah dengan datangnya Al-Quran. Maka sekarang udah kamu beriman dengan Al-Quran ini, dan Al-Quran itu musaddiqal lima ma'akum, ya, membenarkan apa yang sekarang kalian pegang dengan sesuatu ma'akum yang bersama kalian. Minat Taurati, yaitu kitab Taurat, bi muwafaqatihi lahu fi tauhid wan nubuwah. Isinya sesuai apa yang di dalam Al-Quran, apa yang di dalam kitab Taurat ada. Tetapi yang harus kamu imani sekarang Al-Quran ini, tinggalkan Taurat, gitu maksudnya. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali ingkar. Ini kalau dianalisa, kenapa Allah menggunakan lafaz awwalu kafirin bih, orang yang pertama kali ingkar. Padahal sebelum Bani Israel sudah ada orang kafir, termasuk kaumnya Nabi Nuh. Berarti orang yang pertama kali kafir di dunia ini bukan Bani Israel sebenarnya. Tapi kenapa di sini menggunakan frase janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali ingkar, orang kafir yang awal? Kenapa? Karena ini maksudnya janganlah kalian menjadi Bani Israel yang menjadi pelopor orang kafir. Sehingga ditafsirkan min ahlil kitabi li anna khalfakum taba'an, li anna khalfakum tabi'un lakum fa itsmuhum alaikum. Sehingga kalau sekarang kalian tidak beriman, ya, kalian ingkar dengan Al-Quran, nanti di belakang kalian akan banyak orang yang ikut kalian, ya, berarti kalian akan menjadi mewarisi dosa mereka juga. Karena orang yang berbuat buruk kemudian diikuti orang lain, dosa buruk orang lain yang melakukannya akan ditimpakan pada orang yang mencontohkan. Nah, gitu ya. Jadi Allah tegur itu maksudnya jangan jadi orang kafir yang awal, supaya kalian tidak tertimpa dosa orang yang mengikuti kalian. Wala tashtaru bi ayati, janganlah kalian menjual atau membeli ayat-ayatku samanan qalilan, dengan harga yang murah. Ini termasuk karakter orang Yahudi. Jadi di dalam ayat 40 sampai 47, ya, itu ini sebagai gambaran nanti di ayat-ayat yang lain di Al-Quran lebih dalam. Ya, ada orang Bani Israel karakternya seperti ini. Ini baru prolog saja. Nah, ini di antara karakter orang Bani Israel itu, ya, menjual ayat, merubah hukum. Nah, jadi hukum itu dijual atau tergantung pesanan. Siapa yang bayar bisa dirubah. Apakah ada di kalangan orang Islam? Banyak sekarang. Ya, banyak ulama-ulama ulama-ulama yang selalu merapat di pintu penguasa. Ya, mudah mereka merubah-rubah hukum agama, ya, demi jabatan ataupun harta. Ya, maka di antara ciri ulama itu, ya, mudah merapat ke penguasa. Ya, nanti di depan penguasa, ya, tunduk-tunduk kalau dikasih duit. Ini bahaya. Ya, ini termasuk karakter orang Yahudi yang menjual ayat dengan harga murah, samanan qalilan. Allah memakai frase samanan qalilan untuk menggambarkan bahwa berapapun harga yang diberikan untuk merubah ayat-ayat kitab suci itu masih terhitung murah.
sekalipun emas seluruh dunia yang dikasih, nggak ada harganya. Aradon yasiran minad dunia, harga yang kecil dari dunia. Kemudian dalam tafsir juga, la taktumuha khaufa fawati ma ta'khudunahu min sufalatikum. Ya, termasuk juga kenapa mereka berani menjual ayat, ya. Di antara ayat yang mereka jual itu, mereka sembunyikan ayat-ayat mengenai Nabi Muhammad, mengenai kedatangan Nabi Muhammad. Ya, karena mereka takut kehilangan. Di sini ditafsirkan takut kehilangan jabatan yang sudah mereka dapat. Ya, berapa banyak orang hari ini ya takut jabatannya turun, sehingga ya ikut kepada ahli-ahli zalim, ahli batil. Wa iyaya fattaqun, dan kepadakulah hendaknya kalian bertakwa atau takut. Ya, sama, wa iyaya farhabun dengan wa iyaya fattaqun maknanya hampir serupa. Artinya dua sifat inilah yang akan mencegah seseorang, ya. Pertama, berani menjual ayat. Orang yang menjual ayat kitab suci itu tandanya dalam hatinya tidak ada ketakutan pada Allah. Nah, kenapa kok bisa ada ya ulama su? Ya ada, karena memang rasa takutnya kepada Allah kurang. Kemudian juga Allah perintahkan wala talbisul haqqo bil batil, dan janganlah kalian samarkan yang hak dengan cara yang batil. Ya. Ini cukup unik. Di antara cara-cara ahli batil supaya kebatilan mereka itu ya diikuti oleh orang banyak, ya, mereka membungkus yang hak dengan cara yang batil. Kalau mereka mengajak kepada kebatilan, ya, secara langsung itu biasanya orang banyak yang nolak, tapi dibungkus dulu dengan yang hak, dibungkus dengan hak, ya. Macam-macam caranya, sehingga ini masih ada baiknya. Ada undangan, para kiai diundang syukuran kemerdekaan. Setelah datang tuh, kok ada dangdutan? Gak apa-apa Pak Yai, yang penting syukurannya itu. Dibilang gak apa-apa, ini kan aslinya memang mau dangdutan saja. Tapi dipakai kata-kata tasyakuran. Ya, diundang Pak Yai lagi, suruh doa lagi. Ini kan namanya sama, ya, mensamarkan yang hak dengan cara kebatilan. Wala taktumul haqqo, dan janganlah sembunyikan yang hak. Di sini terus dibahas, ya, ditafsirkan bahwa yang disembunyikan oleh orang-orang Bani Israil adalah tentang penyebutan nama Nabi Muhammad di dalam kitab mereka. Jangan disembunyikan, sampaikan. Wa antum ta'lamun, padahal kalian sudah tahu, ya. Sudah tahu tapi mensembunyikan. Jadi ada unsur kesengajaan. Ya, makanya di dalam surat Al-Fatihah, ya, orang Yahudi itu disebut sebagai al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai sama Allah. Kenapa? Sudah tahu tapi menyembunyikan. Ya, bahkan mereka menyesatkan orang. Yang jadi korban adalah orang Nasrani. Orang Nasrani itu waladhdallin, tersesat dia. Ya, dia mau-maunya disesatkan oleh orang Yahudi. Ya, gitu. Kenapa orang Yahudi lebih dimurkai Allah? Karena mereka sudah tahu sebenarnya, tapi nggak mau mengungkap kebenaran. Kemudian di ayat yang ke-43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Loh, ini kok ada perintah mendirikan sholat? Bagaimana ceritanya? Emang zaman dulu sebelum datang Islam sudah ada umat yang menerima perintah sholat? Iya ada, jawabannya ada. Buktinya apa? Di dalam hadis-hadis Isra Mi'raj sering kita dengar, ketika Nabi mendapat perintah 50 kali sholat, siapa yang usul supaya dikurangi jadi 5 kali? Adalah Nabi Musa. Apa alasan Nabi Musa? Saya pernah menerapkan perintah sholat kepada umatku Bani Israel, mereka nggak mampu. Jangankan 50 sholat, ya, 1 kali sholat sehari semalam aja banyak yang nggak ngerjain. Suruh kurang 5 sampai 5 malu Nabi. Malu saya, udah terlalu banyak diskon. Masa 5 aja nggak dilaksanakan. Ternyata kenyataannya betul. Ya.
berat 5 kali sehari bagi orang-orang yang tidak yakin akhirat. Padahal mah 5 kali sholat paling juga berapa menit, ya. Nah, itu buktinya. Maka di sini perintah juga dari Allah kepada Bani Israel, tegakkanlah sholat. Tapi ingat bahwa sholat memang perintah kepada umat Islam atau umat terdahulu, umat yang lain. Ada perintah sholatnya, tapi tata cara dan syariatnya berbeda. Ya, ada yang sehari hanya 2 kali, ya, pagi dan sore, macam-macam. Ada yang sujud saja bentuknya, ya. Ada yang ruku saja, wallahu alam. Beda-beda, tapi perintah sholatnya ada. Makanya Allah perintahkan lagi pada Bani Israel, mengingatkan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, tegakkanlah sholat, wa atuz zakat, dan bayarlah zakat. Nah, bayarlah zakat, ya. Tapi beda, zakatnya tidak seperti sekarang. Kalau kita pakai beras 2,5 kilo ataupun 3,5 kilo, ya, artinya perintah zakatnya ada, hanya tata cara dan syariatnya beda. Terbukti dalam kisah Qarun, ya, termasuk perintah yang diingkari oleh Qarun adalah perintah zakat. Ya, Qarun tadinya miskin, kemudian kaya. Ya, ini termasuk sepupunya Nabi Musa. Ya, ini keluarga Nabi ini. Kaya jadi sombong, disuruh zakat, ya, apa-apaan, ya, enak aja. Saya udah punya duit banyak, baru dimintain sumbangan katanya. Ya, dia menganggapnya itu pajak. Ya, inna ma'utituhu min ilmin indi. Saya punya harta ini kan karena kehebatan ilmu saya. Jangan kamu minta-minta zakat. Ya, jadi terbukti bahwa di zaman Nabi Musa, Qarun diperintahkan zakat, ingkar. Berarti ada perintah zakat, hanya saja tata caranya beda. Warka'u ma'arraki'in, dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Artinya ini perintah berjamaah. Di sini ditafsirkan sallu, salatlah kalian ma'al musallin, beserta orang-orang salat, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, wa ashabi, dan para sahabatnya. Salatnya bukan sekedar salat, ya, ini untuk laki-laki, ya. Perintah salat berjamaah. Wa nazala fi ulama'ihim. Nah, ayat ini turun untuk menyinggung ulama-ulama Bani Israel. Wa kanu yaquluna li aqribaihim al-muslimin usbutu ala dini Muhammad fa innahu haq. Ya, mereka justru menasihati orang-orang kerabatnya dari orang Islam, tetaplah kalian dengan agama Nabi Muhammad karena itulah yang hak. Ya. Nah, perintah berjamaah. Nah, ini kadang-kadang suka dipelesetin ini. Warka'u ma'arraki'in, merokoklah bersama orang yang merokok. Ini canda aja, Bu. Kadang suka ada yang melesetin bunyi, harus dibetulkan, luruskan. Artinya rukulah, bukan merokoklah. Orang merokok itu kalau nggak mau berhenti ada aja dalilnya. Al-Quran dibawa-bawa. Perintah untuk berjamaah. Nah, ini walaupun settingnya itu kronologisnya perintah kepada Bani Israel yang di Madinah, tapi ini berlaku secara umum. Ini pun berlaku pada kaum muslimin hari ini. Allah perintahkan untuk sholat berjamaah. Jadi dalilnya jelas. Nah, terkadang ada orang diajak berjamaah ke masjid, itu kan hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kan kalau ada yang melaksanakan, ya yang lain gugur dosanya. Ya gitu aja terus, Pak, sampai mati nggak berjamaah. Ya, maka kita dorong, ya, anak laki-laki, bapak-bapak, sholatnya berjamaah. Kemudian yang diingatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 44, at-ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ya, kalian memerintahkan manusia berbuat baik, ya, ini maksudnya sebagian orang Yahudi di Madinah ketika itu suka bilang ke keluarganya, udah kamu kalau mau ikut Muhammad ikutlah, bagus itu. Muhammad itu orang baik, ya, itu orang rasul. Tapi mereka nggak mau, mereka sendiri nggak mau. Wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian sendiri. Tatrukunaha fala ta'murunaha biha. Ayat ini, ya, ini juga menyinggung orang-orang yang, ya, hanya pintar nasihat tapi tidak pintar amal. Sama seperti dalam surat As-Saff, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh berat ucapan atau sumpah di depan Allah, ya, atau sungguh besar
kemurkaan Allah, yaitu kalau kalian antaqulu ma la taf'alun, ya, hanya ngomong tapi tidak bisa amal. Ini di satu sisi. Maka ini satu peringatan bagi para dai, ya, orang-orang yang memang ingin menyampaikan kebaikan pada orang lain. Kalau harus ingat bahwa apa yang disampaikan itu juga harus diamalkan. Jangan sekedar ngomong. Bahkan ancamannya dalam satu hadis Rasulullah pernah diperlihatkan sebagian jenis azab di dalam neraka, yaitu ada para khutobah, orang-orang yang pintar khutbah, lidahnya sedang digunting-gunting. Artinya dia hanya sekedar pintar khutbah tapi tidak pintar amal. Tapi kata para ulama, seandainya pun kita belum melakukan, bukan berarti kita tidak boleh mendakwahkan. Ya, jangan menghalangi kita untuk dakwah atau menasihati orang lain. Seandainya pun kita belum melakukan. Misalnya nih, kita ngasih nasihat orang sabar. Ya, ada orang kena musibah, kita bilang sabar ya sabar. Padahal kita sendiri kadang terkena musibah belum sabar. Kita dibalikin, lu bisa nyuruh orang sabar sendirinya. Itu tetap kita kebaikan tetap kita sampaikan, nasihat kita tetap sampaikan, dan kita usaha untuk mengamalkan. Usaha untuk mengamalkan. Tapi jangan sama sekali nggak mengamalkan, ya. Tetap kita usaha. Karena dalam sebuah hadis kata Rasulullah, muru bil ma'ruf, tetaplah kalian memerintahkan yang ma'ruf walaupun kalian belum bisa mengamalkan. Cegahlah kemungkaran walaupun kalian belum bisa meninggalkan. Ya. Tetapi tetap ada usaha. Jangan ngomong doang. Ya. Maka ini berat. Sebenarnya ayat ini bagi para dai, ya, sekarang kan banyak dai dadakan. Tadinya artis, ya, muncul sering manggung di mana-mana. Ini hati-hati. Jangan sampai apa yang didakwahkan tidak diamalkan. Afala wa antum tatluna alkitab. Ya, lebih-lebih lagi Allah ingatkan, kalian kan sudah baca di dalam kitab kalian At-Taurat, yaitu Taurat, wa fiha, dan di dalam Taurat al-wa'idu, ada ancaman ala mukhalafatil qaulil amal. Ya, bagi orang yang ucapannya enggak sama dengan perbuatannya. Afala taqilun, tidakkah kalian berpikir? Ya, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, wasta'inu bis sabri was salah, ya, dan mintalah tolong kepada Allah dengan cara sabar dan ya. Ini ayat ini sebenarnya sudah populer, ya, sering digunakan oleh para dai, ya, banyak. Tapi ini ternyata tadinya awal-awalnya perintah kepada Bani Israel. Ya. Allah memberikan perintah, di antara petunjuknya cara meminta pertolongan dengan cara sabar. Sehingga ulama mengatakan setiap kali kita mendapatkan masalah, ya, kalau kita langsung sabar, Allah sudah bukakan, istilahnya pintu itu sudah dibukakan, handle-nya sudah buka. Ya, berarti pertolongan Allah itu sudah mau dikasih kalau kita langsung sabar. Maka kata Nabi SAW, innamas sabru inda sadamatil ula. Sabar itu dihitung pada hentakan yang pertama. Sehingga harus kita biasakan, dapat masalah langsung sabar. Jangan sabar terpaksa. Ya, udah disabarin sama orang, udah bu sabar aja bu. Oh ya udahlah saya sabar. Ini kan sabar terpaksa. Sabar itu dari awal kita dapat musibah sabar. Itu yang sabar yang paling baik, ya, tingkatannya. Kalau kita bisa, itu seperti kita buka pintu itu, handle-nya sudah dibuka. Tinggal kita dorong sedikit sudah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kunci menyelesaikan masalah itu Allah sudah kasih di Al-Qur'an. Makanya kenapa Al-Qur'an disebut sebagai petunjuk bagi manusia? Ini Allah sudah kasih. Kalau kamu punya masalah, dua jalan, yaitu sabar dan sholat. Hanya saja, ya, untuk mengamalkan ini tergantung yakin dan imannya. Ini saya punya masalah nih, hutang berapa miliar ini, masa dengan sholat bisa lunas? Nah, ini kan yakinnya udah kurang.
Kalau sudah yakin sini berkurang, berarti yang ada adalah suudzon. Seolah-olah Allah nggak mampu menyelesaikan masalah kita. Ya sudah, ya. Sehingga nanti Allah puntang-pantingkan masalahnya, ya, karena merasa dia bisa menyelesaikan sendiri. Padahal Allah sudah kasih kuncinya, ya, sabar dan sholat. Dan ternyata Allah nyatakan sendiri, wa innaha, dan sesungguhnya sholat lakabiratun, berat, sakilatun, sungguh berat, ya, berat ternyata, ya. Artinya apa? Kekhusyuan dalam sholat yang berat itu. Kalau gerakannya mah ya anak TK juga bisa, ya, kalau gerakannya bisa dilatih kalau gerakannya. Tapi kalau khusyuk itu perlu diulang-ulang, ya. Untuk mendatangkan khusyuk dalam sholat kita perlu latihan yang berulang-ulang. Karena khusyuk itu kaitannya dengan ingatan kita. Semakin kita tidak mengingat urusan selain sholat, ya, semakin mudah kita khusyuk. Ya, maka hadirkan sifat ihsan dalam sholat, ya, yaitu merasa melihat Allah, atau setidak-tidaknya yakin pasti Allah melihat. Yakin Allah pasti melihat, sehingga kita tidak main-main dalam sholat, ya, sholat dengan tenang, tidak terburu-buru, ya. Ya, walaupun geluduk, hujan gerimis, jangan ingat jemuran. Sholat yang tenang. Nah, ini kan godaan juga. Aduh, mana cucian banyak, belum kering, gosokan numpuk, mau hujan lagi, buru-buru sholat. Ya. Dilatih kita. Illa alal khashi'in, sholat akan terasa ringan bagi orang yang khusyuk. Khusyuk. Siapa itu orang yang khusyuk? Allah jelaskan, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Di antara sifat orang yang khusyuk, ya, dia yakin bahwa dia akan berjumpa dengan Tuhannya, dan dia yakin akan kembali kepada Allah. Ya, itu ciri orang yang khusyuk. Artinya, ya, di antara cara memunculkan sifat khusyuk dalam sholat, ingat akhirat. Kita itu pasti menuju akhirat, nggak mungkin selamanya. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah memberikan pesan, sholli sholata muwaddi. Sholatlah kamu seperti sholatnya orang yang berpamitan, seolah-olah sholat itu yang terakhir. Nanti coba rasakan, ya. Nanti itu akan khusyuk itu. Kalau kita merasakan ini sholat terakhir, nih besok entar zuhur nih, ya, aduh ini kayaknya sholat terakhir nih, asa nggak mungkin hidup lagi nih. Nah, ini sholat terakhir, ini kesempatan. Saya mau mempersembahkan sholat yang terbaik kepada Allah. Karena nggak mungkin, belum ada jaminan sholat bisa sholat asar. Wah, nanti takbir pun, oh, kerasa banget. Ya Allah, ini sholat yang benar-benar saya mau persembahkan yang terbaik. Ya, itu ciri-ciri orang khusyuk, ya. Jadi orang khusyuk itu orang yang yakin pasti ketemu Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini diantara bentuk keimanan yang harus kita hadirkan dalam hati kita. Ya, yakin bertemu Allah, pasti ketemu Allah. Ya. Apakah mungkin? Ya mungkin. Kan kita dikubur. Ya, beda alam. Ya. Jadi nanti ada alam kebangkitan. Kita meninggalkan dunia, masuk ke dalam tanah, nanti akan dibangkitkan lagi sampai berjumpa dengan Allah. Ya. Jadi beberapa ayat, sebenarnya ini ayat 47 juga masih bercerita tentang Bani Israel, hanya saja ada maudhu yang berbeda, ya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita ringkaskan dari ayat 40 sampai 46. Ini merupakan ayat-ayat pertama yang menyinggung masalah Bani Israel, dan Allah menggunakan panggilan ya Bani Israel. Ya, Bani Israel sendiri artinya adalah anak-anak keturunan Nabi Yakub, karena Nabi Yakub sebutannya adalah Israel. Isra dalam bahasa Ibrani artinya abdun atau hamba, sedangkan il, ya, itu artinya Tuhan. Sama seperti Israel, Jibrail, Mikail, Israfil. Ya, itu ilnya itu ilah, Allah. Israel artinya hamba Allah. Kemudian Allah mengingatkan kepada Bani Israel tentang janji-janji yang dulu pernah dibuat, ya, termasuk diantaranya tentang kenabian atau nubuat Nabi Muhammad. Jangan disembunyikan, ada dalam kitab kalian. Nah, jangan kalian berbohong.
Ya, jangan mensamarkan ayat, jangan berani menjual ayat. Ya, ini disebutkan di awal-awal Al-Quran supaya Allah ingin mengingatkan bahwa jangan samakan sikap orang Islam kepada Al-Quran seperti orang Yahudi kepada kitab mereka. Jangan berani-berani orang Islam jual ayat. Jangan berani-berani menutup-nutup hukum-hukum dalam Al-Quran. Karena ada juga zaman sekarang, seperti misalnya orang yang nggak mau menutup aurat, ayat-ayatnya diputar-putar. Dikatakanlah ini budaya orang Arab, padahal jelas ya perintah menutup aurat bagi perempuan di dalam Al-Quran itu jelas pakai jilbab. Jilbab itu kerudung yang panjang yang menutupi sampai bawah dada, itu jilbab namanya. Kalau kerudung itu sampai leher saja, itu namanya kerudung. Kalau jilbab itu sampai di bawah dada. Tapi kadang diputar-putar ayatnya. Ini budaya orang Arab lah, ini tidak menghargai emansipasi wanita lah, mengekang hak-hak wanita, macam-macam. Maka sebenarnya kalau merenungi ayat 40 ini, ya, jangan samakan sikap kalian kepada Al-Quran seperti sikap orang Yahudi atau Bani Israel terhadap kitab mereka. Jangan berani menjual-jual ayat. Kemudian ada Allah memerintahkan minta tolong dengan sahabat dan sholat. Ini jalan kunci mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, ya, surat Al-Baqarah ayat 40 sampai 46. Ya, nanti kita lanjutkan di ayat yang ke-47. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan yang menambah wawasan bagi kita. Sebelum kita akhiri atau kita tutup, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan.